Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Bahrul Rizky Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan berbasis sains. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nika Desa Fitara Darani selaku moderator yang akan membimbing kegiatan presentasi pada pagi hari ini. Adapun topik yang kami bahas adalah laporan praktik usaha di Certbox. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Nika Desa Fitara Darani, Nafisa Maulida Agustin, dan Miska Wahyu Mitata Ikastata. Baik, untuk presentasi bisa dimulai dari Nafisa. Baik, terima kasih Rada atas kesempatannya. Di bab 1 ada pendahuluan. Latar belakang. Wirausaha adalah sebuah pejuang dalam melakukan suatu pekerjaan. Wirausaha terdiri dari 2 kata, yaitu wira yang berarti pahlawan, unggul, dan usaha yang berarti berbuat sesuatu dalam bekerja. Kemudian terdapat tujuan. Tujuannya sebagai pengaplikasian materi kewirausahaan dengan cara membuat usaha kecil dengan menerapkan teknologi sains. Adapun manfaat, dapat lebih memahami materi kewirausahaan dengan mengaplikasikannya langsung di lingkungan masyarakat dan dapat mengetahui cara-cara berwirausaha. Bab 2, pembahasan. Terdapat A. Cara mendirikan usaha, B. Bentuk organisasi usaha, C. Kebutuhan usaha, D. Pasar dan pemasaran. A. Cara mendirikan usaha. Yang pertama, menemukan peluang usaha. Yang kedua, memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha. Yang ketiga, faktor internal, meliputi penguasaan manajemen, penguasaan teknis atau keterampilan, penguasaan sumber daya, meliputi lahan bangunan, peralatan, finansial, serta jenjang usia yang kita miliki. Yang ketiga, faktor eksternal, meliputi peraturan pemerintah, persaingan ketat, tingkat permintaan dan penawaran, serta risiko prospek ekonomi baik lokal, regional, nasional, maupun global. Yang kedua, bentuk organisasi usaha. Struktur organisasi usaha yang kami pakai yaitu organisasi lini, di mana organisasi yang memiliki hubungan wewenang ini dalam organisasinya. Organisasi ini merupakan bentuk organisasi berskala kecil dengan jumlah karyawan sedikit. Alasan kami memilih bentuk organisasi usaha lini adalah koordinasi relatif mudah dilaksanakan, kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada pada satu tangan. Proses pengambilan keputusan dan bentuk instruksi berjalan cepat dan tidak bertele-tele. Garis pimpinan tegas karena berhubungan langsung dengan karyawan, rasa solidaritas antar karyawan sangat tinggi. Kemudian C, kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha sendiri adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal perusahaan berdiri hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan sangat beragam tergantung dari bidang perusahaan tersebut. Kebutuhan usaha kami meliputi biaya prainvestasi, yaitu biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha yang terdiri dari biaya pengurusan izin, biaya studi kelayakan, lalu terdapat juga biaya pembelian aktiva tetap yang berupa mesin yang digunakan dalam proses produksi dan juga peralatan apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Setelah merinci apa saja komponen kebutuhan investasi, dapat dilihat di slide, ini merupakan kebutuhan kami dalam melakukan usaha. Sepertinya ada biaya prainvestasi, mesin, biaya operasional, pembelian aktiva. Secara garis besar, kebutuhan usaha dapat dijabarkan sebagai berikut. Terlihat pada slide ya. Dan untuk mendirikan usaha diperlukan adanya modal dan tenaga. Untuk modal, kami menggunakan modal pribadi. Dengan cara ini termasuk dalam salah satu cara bijak untuk mengurangi resiko besar. Modal utama pertama adalah 165.000 di mana setiap anggota memberikan pinjaman modal sebesar Rp55.000.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Wahyu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pada poin D, yaitu pasar dan pemasaran. Ada target pelanggan untuk produk usaha dari kami, ditinjau dari aspek demografis, lokasi, psikografis, dan perilaku. Yang pertama itu ditinjau dari aspek demografi. Berdasarkan aspek demografi, target pelanggan dari usaha Deezerbox kami adalah pelanggan perempuan dengan rentan usia di atas 10 tahun. Biasanya masih berstatus pelajar dan mahasiswa yang gemar dengan makanan yang manis dan tidak memiliki riwayat penyakit. Oleh karena itu, sasaran pasar dari usaha kami adalah pelajar dan mahasiswa yang pada umumnya tidak bekerja dan tidak memiliki banyak pendapatan. Maka Deezerbox kami akan dibanderol dengan harga yang menyesuaikan kantong pelanggan dan akan sangat terjangkau. Sebenarnya Deezerbox ini adalah makanan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki, tua atau muda, karena Deezerbox yang kami tawarkan akan cocok di lidah para penggemarnya masing-masing. Tetapi kami lebih memfokuskan pada pelanggan perempuan yang rentan usianya itu di atas 10 tahun karena didominasi oleh penyuka makanan yang manis-manis. Yang kedua ada aspek lokasi. Ditinjau dari sasaran pelanggan yang sebagian besar berstatus mahasiswa, maka usaha kami akan berlokasi di daerah kampus seperti Universitas Negeri Malang dan sekitarnya. Selanjutnya ada aspek psikografis. Produk usaha Deezerbox kami akan sangat cocok dan digemari oleh para pelanggan yang menyukai makanan manis. Apalagi harga yang kami tawarkan untuk Deezerbox ini terbilang terjangkau dan affordable, yang pastinya sangat menyesuaikan kantong mahasiswa. Dengan ini, para pelanggan pun dapat menikmati makanan yang lezat dan harga yang terjangkau. Yang keempat, ada aspek perilaku. Dikarenakan sasaran pelanggan dari usaha kami adalah mahasiswa atau pelajar yang kebanyakan tidak memiliki penghasilan tetap dan masih dibiayai orang tua, pastinya mereka harus mengatur keuangan dengan bijak untuk keperluan yang diprioritaskan. Melihat perilaku pelanggannya demikian, maka kami menawarkan produk usaha dengan harga yang terjangkau agar tidak memberatkan finansial dari calon pelanggan. Poin E, yaitu strategi pemasaran. Agar produk usaha dapat dikenal banyak orang dan mendatangkan konsumen, diperlukan adanya strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi produk. Produk yang kami tawarkan adalah Deezerbox kekinian yang sangat digemari banyak pelanggan, baik penggemar manis maupun tidak. Karena Deezerbox kami mempunyai rasa manis yang pas dan tidak berlebihan. Yang kedua ada strategi harga. Untuk harga kami mematok harga yang murah di kantong mahasiswa dan pelajar, yaitu berkisar antara 17.000 sampai 20.000 saja. Dengan harga yang sangat terjangkau dibanding yang dijual di kafe dan di mall, konsumen dapat merasakan Deezerbox. Apalagi akan ada potongan sebesar 30% untuk 5 pembeli pertama. Yang tiga adalah strategi lokasi. Dalam memasarkan produk usaha kami memiliki lokasi di sekitar Universitas Negeri Malang karena kami menganggap lokasi tersebut sangat strategis karena mudah dijangkau oleh konsumen yang berstatus mahasiswa. Selain itu juga alasan kami memilih lokasi pemasaran ini agar memudahkan pendistribusian produk kepada konsumen. Pendistribusian produk kami lakukan dengan cara mengantar langsung produk kepada konsumen atau bisa dikenal dengan istilah COD, Cash on Delivery, di area Universitas Negeri Malang. Yang keempat ada strategi promosi. Agar produk kami diketahui oleh calon konsumen, kami melakukan promosi dengan cara membuat pamflet usaha dan disebarkan melalui sosial media seperti WhatsApp maupun Instagram.
Kami memilih melakukan promosi secara online karena memanfaatkan kemajuan teknologi, tidak menghabiskan banyak biaya juga, dan promosi secara online lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nikade Savita Radharani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak mengaktifkan kamera karena kendala device. Analisis pesaing. Pesaing yang sering ditemukan adalah pedagang makanan manis lainnya seperti makanan donat, makanan ringan seperti keripik, stik, dan lainnya. Dengan ini kami melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan konsumen dengan cara memberikan potongan harga pada konsumen tetap, memberikan pelayanan semaksimal mungkin, dan kami juga biasanya mencari kelemahan dan kekuatan pesaing dengan mengamati pesaing agar kami dapat menentukan langkah selanjutnya yang perlu dihadapi. Selanjutnya, dapat terlihat di slide adalah laporan keuangan dari usaha dessert box yang kami laksanakan. Selanjutnya, baik, demikian presentasi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.